Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor hewan kecil namun cerdik bernama Kancil. Dengan bulunya yang coklat keemasan dan mata penuh rasa ingin tahu, si Kancil dikenal oleh semua hewan sebagai pengembara yang pintar. Namun, kecerdikannya sering kali membuatnya terlibat dalam berbagai masalah. Dan pada pagi yang cerah ini, cerita baru akan dimulai. Sebuah petualangan di kebun mentimun Pak Tani yang terkenal sangat dijaga. Wah, mentimun-mentimun ini sangat menggoda. Pak Tani pasti tidak akan tahu aku di sini. Pelan-pelan, Kancil. Jangan sampai ada suara daun yang retak. Kau pasti bisa mencuri mentimun ini. Aduh, apa ini? Oh tidak, jebakan. Aku harus keluar dari sini sebelum Pak Tani datang. Ini satu-satunya cara. Aku harus berpura-pura mati agar dia tidak membawaku pulang. Aneh sekali. Kenapa dia sudah mati? Aku bahkan belum menyentuhnya, kata Pak Tani. Terima kasih, Pak Tani, atas mentimunnya. Aku memang kecil, tapi otakku besar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kecerdikan bisa menyelamatkan kita, tetapi tidak berarti kita boleh terus-menerus mengambil jalan pintas yang salah. Si Kancil tahu betul, suatu hari, ia harus belajar untuk berhenti mencuri. Namun, hingga saat itu tiba, petualangan si Kancil masih akan terus berlanjut. Dan begitulah, si Kancil kembali ke hutan dengan perut kenyang dan hati yang bahagia. Petualangan kali ini mungkin berhasil, tetapi ia tahu bahwa tidak selamanya keberuntungan akan berpihak padanya. Setelah berhasil mencuri mentimun dari kebun Pak Tani, Kancil kembali ke hutan dengan rasa puas. Namun, tak semua petualangan berakhir begitu saja. Pak Tani yang murka karena hasil panennya berkurang, menyiapkan jebakan baru yang lebih cerdik. Apakah Kancil akan selamat kali ini, atau justru terperangkap dalam rencana besar Pak Tani? Dasar Kancil licik, mentimunku dihabisi lagi. Aku tidak akan membiarkan dia menang kali ini. Burung Gagak berkata, Kancil, kau harus hati-hati. Aku melihat Pak Tani memasang jebakan besar di kebunnya. Dia benar-benar marah kali ini. Kancil dengan santai menjawab, ah, tenang saja, Gagak. Dia selalu marah, tapi dia belum pernah menangkapku. Burung Gagak menjawab, jangan terlalu percaya diri, Kancil. Aku khawatir kali ini kau bisa terjebak. Kancil sambil bergumam, mentimun-mentimun segar, di sini aku datang lagi. Pak Tani pikir jebakannya bisa menangkapku? Aku akan tunjukkan betapa pintarnya aku. Ia melompati pagar kebun dan berjalan pelan di antara tanaman, mengendus-endus aroma segar mentimun. Di kebun yang diterangi cahaya bulan, Kancil berjalan perlahan di antara tanaman mentimun yang lebat. Udara malam terasa sejuk, dan kunang-kunang berkelip di sekitarnya. Tiba-tiba, Kancil berhenti. Matanya membelalak melihat sesuatu yang aneh di tanah. Kancil berbisik dalam hati. Apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Di hadapannya, sebuah jebakan kecil berbentuk papan kayu dengan pegas terlihat tersembunyi di antara ranting dan mentimun yang bergulir. Kancil dengan senyum kecil berkata, Pak Tani, kau pikir aku akan jatuh ke dalam perangkap sekecil ini? Aku bukan anak kemarin sore. Kemudian ia melangkah lebih dekat, memiringkan kepalanya, lalu berpikir bagaimana cara menghindari jebakan ini. Dengan hati-hati, Kancil mengambil batu besar di dekatnya dan mengangkatnya dengan kaki depannya. Ia tersenyum lebar, penuh percaya diri. Kancil berkata, kalau jebakan ini dibuat untukku, mari kita uji dulu dengan sesuatu yang lebih berat. Kemudian ia melemparkan batu ke atas jebakan. Seketika, jebakan itu terpicu dengan bunyi sedap yang cukup keras. Pegasnya bergerak cepat, menjepit batu tersebut, membuat jebakan tak lagi berguna. Kancil kemudian tertawa sambil berkata, kau hampir menangkapku, Pak Tani, tapi aku lebih cerdik dari itu. Dengan santai, Kancil melanjutkan langkahnya di kebun, memetik beberapa mentimun segar dengan gembira. Ia lalu melompat pergi, meninggalkan jebakan yang kini sudah tak berfungsi lagi. Keesokan paginya, Pak Tani kembali ke kebun dan melihat jebakannya hancur. Batu besar tergeletak di dasar lubang, dan tanaman mentimun kembali rusak. Pak Tani berkata sambil mengeluh dan menggaruk kepalanya. Kancil lagi, bagaimana mungkin dia selalu selangkah di depanku? Dasar licik, aku harus menemukan cara lain. Si Kancil memang berhasil lolos lagi dari jebakan Pak Tani,
tapi bukan tanpa pelajaran. Ia tahu bahwa kemenangan kali ini adalah hasil dari keberanian dan kecerdasannya, tapi juga sebuah peringatan. Kancil harus lebih berhati-hati di masa depan. Begitu juga dengan kita, terkadang akal sehat dan kewaspadaan adalah senjata terbaik dalam menghadapi rintangan hidup. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang terkenal karena kecerdikannya. Dengan bulu coklat yang lembut dan mata yang penuh rasa ingin tahu, kancil selalu berhasil menghindari bahaya. Namun, kali ini, sebuah tantangan baru menantinya. Jebakan Pak Tani semakin cerdik, dan di tengah rintangan ini, kancil akan belajar bahwa kecerdikan saja tidak selalu cukup. Dalam perjalanannya, ia akan menemukan sesuatu yang lebih berharga, persahabatan sejati. Inilah kisah tentang keberanian, akal, dan kesetiaan yang teruji. Pada suatu sore yang tenang, kancil beristirahat di bawah pohon besar, menikmati semilir angin yang membawa aroma dedaunan segar. Namun, kedamaiannya terganggu oleh suara kepakan sayap. Dari atas dahan, burung gagak, sahabatnya yang bijak, datang membawa kabar yang tidak mengenakan. Kancil mengangkat kepalanya dan menatap burung gagak yang terlihat khawatir. Dengan suara serak khasnya, burung gagak memperingatkan bahwa Pak Tani tidak hanya memasang jebakan biasa kali ini. Kali ini, ia membawa karung dan tali, berniat menangkap kancil hidup-hidup. Kancil tersenyum percaya diri. Baginya, tidak ada jebakan yang tidak bisa dihindari. Ia merasa bahwa kecerdikannya selalu bisa membantunya keluar dari masalah. Saat malam tiba, kancil melompat melewati pagar kebun dengan hati-hati. Di bawah cahaya bulan, kebun terlihat begitu menggoda dengan mentimun-mentimun segar yang bergelantungan di batangnya. Kancil berjalan dengan langkah ringan, siap memilih mentimun terbaik untuk dinikmati. Tetapi tanpa ia sadari, Pak Tani sudah menunggu dalam bayang-bayang. Begitu kancil asyik menikmati hasil curiannya, jebakan pun terpicu. Seketika, sebuah tali meluncur dan dalam hitungan detik, kancil terperangkap dalam karung yang kokoh. Terkejut dan panik, kancil meronta. Tetapi sia-sia. Pak Tani tertawa puas, mengangkat karung di bahunya dan bersiap membawa kancil pergi. Akhirnya, setelah sekian lama, ia berhasil menangkap si pencuri licik itu. Di atas pohon dekat rumah Pak Tani, burung gagak menyaksikan segalanya. Ia tahu bahwa jika tidak bertindak cepat, kancil tidak akan bisa meloloskan diri. Dengan cepat, ia menyusun rencana. Melihat ayam-ayam di kandang Pak Tani tidur nyenyak, burung gagak memutuskan untuk membuat kekacauan. Ia terbang rendah, mengibaskan sayapnya, dan mulai berteriak keras. Ayam-ayam yang ketakutan langsung berkokok ribut, membangunkan seluruh pekarangan dengan suara gaduh. Pak Tani yang sedang bersiap mengikat kancil, terkejut dan segera berlari menuju kandang ayam untuk melihat apa yang terjadi. Ia meninggalkan karung itu begitu saja di tanah. Momen itu tidak disia-siakan oleh kancil. Dengan cekatan, ia menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, berusaha mengendurkan ikatan di karung. Dalam beberapa gerakan cepat, ia berhasil merobek bagian sampingnya dan keluar dengan lompatan gesit. Dengan napas memburu, ia berlari secepat mungkin menuju pagar kebun, sementara di belakangnya, burung gagak masih terus mengalihkan perhatian Pak Tani. Begitu sampai di perbatasan hutan, kancil berhenti sejenak, menoleh ke arah sahabatnya yang melayang turun dengan anggun. Tanpa kata-kata, mereka saling bertatapan dan tersenyum. Mereka tahu bahwa tanpa kerjasama, kancil tidak akan pernah berhasil melarikan diri malam itu. Di tepi sungai kecil, kancil dan burung gagak duduk bersama, menikmati ketenangan malam setelah pelarian yang menegangkan. Air sungai yang jernih memantulkan cahaya bintang, menciptakan suasana damai. Kancil menatap burung gagak dengan penuh rasa terima kasih. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu mengandalkan kecerdikannya sendiri. Namun, hari ini ia belajar sesuatu yang lebih besar. Sahabat sejati akan selalu ada di saat kita membutuhkannya. Burung gagak, dengan senyum kecilnya, hanya mengangguk. Malam itu, mereka berdua duduk dalam keheningan yang hangat, memahami bahwa persahabatan sejati tidak membutuhkan banyak kata, tetapi selalu terasa dalam tindakan. Malam itu, kancil tidak hanya berhasil lolos dari jebakan Pak Tani, tetapi juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga.
Ia belajar bahwa kecerdikan memang bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya, tetapi persahabatan adalah sesuatu yang lebih kuat. Sebab, dalam hidup ini, sehebat apapun kita, selalu ada saatnya kita membutuhkan orang lain. Dan ketika kita memiliki teman sejati, tidak ada jebakan yang tidak bisa dihindari, dan tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Dan begitulah, di bawah cahaya bintang, Kancil dan burung gagak mengukir kisah baru tentang keberanian dan kesetiaan yang akan selalu mereka kenang.